Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tentunya dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, karena keadaan ini tidak memungkinkan kita semua untuk kumpul, untuk bisa belajar bareng sama ibu, kita belajarnya dari rumah masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan walaupun di rumah. Nah, jangan lupa juga kalau mau keluar pakai masker ya, biar tetap sehat. Nah, di sini udah pada sarapan belum? Pasti sudah kan? Sarapan itu penting buat kesehatan. Jadi kita harus selalu sarapan setiap pagi untuk memberikan energi kita agar bersemangat menjalani hari. Nah, sarapan yang kita makan itu berasal dari mana sih? Kalian tahu nggak? Sarapan itu asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, di sini kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Minggu lalu masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Betul, tentang tumbuhan yang tidak berpembuluh. Apa saja, yo? Siapa yang masih ingat? Nah, kita minggu kemarin mempelajari tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan lumut atau nama lainnya Birophyta. Kalau minggu ini kita belajarnya tentang tumbuhan yang berpembuluh. Nah, tumbuhan yang berpembuluh biasanya kita juga mengonsumsinya saat sarapan, seperti nasi, kemudian sayuran, dan sebagainya. Nah, di hari ini kan kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan yang berpembuluh. Nah, karena kita sedang berada di alam ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh tanaman yang berpembuluh, yaitu ketela rambat. Atau ya kalau di desa sini sih manggilnya telo ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Nah, ini kalau di desa ya daunnya aja itu punya nama sendiri loh. Namanya long. Biasanya dibuat sayur atau kalau di sini sih biasanya dibuat berambang asem gitu, yang ada sambalnya gitu. Nah, di sini untuk anatomi dan fisiologi tumbuhannya itu Ibu akan memberikan satu contohnya ini, daun ketela rambat. Nah, daunnya ini Nah, dari anatomi daun ini ya, kita bisa lihat. Ini daunnya memiliki tulang yang menjari. Nah, bisa dilihat kan seperti jari, jadi ada banyak tulang daunnya. Nah, untuk fisiologinya sendiri, ada yang tahu fungsi daun untuk apa? Betul sekali, fungsi daun untuk berfotosintesis. Nah, karena daun ini memiliki zat hijau daun atau biasa disebut klorofil, daun ini bisa berfotosintesis dan menghasilkan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah batang. Batangnya ini adalah jenis batang yang tidak berkambium. Karena kalau berkambium, pasti batang bisa tumbuh dengan besar. Karena ini batang yang tidak berkambium, jadi batangnya sangat kecil. Nah, tumbuhan atau tanaman yang berkambium itu adalah pohon jati. Bisa dilihat. Nah, di sini pohon jati bisa tumbuh dengan besar ya. Karena pohon jati itu memiliki kambium. Jadi, pohon jati bisa tumbuh dengan besar. Sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki kambium, tubuhnya akan tetap kecil. Tadi adalah contoh dari tumbuhan yang pertama ya. Kita akan mempelajari beberapa jenis tumbuhan pada hari ini. Kita bisa mengetahui ya pembuluh pada tumbuhan. Nah, dalam batang itu ada dua pembuluhnya. Pembuluh yang namanya silem dan floem. Kalau silem itu fungsinya untuk mengedarkan zat hara dan air dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau floem itu fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis yang berupa makanan atau energi dari hasil fotosintesis.
Kemudian fungsi dari batang ini tergantung dari tumbuhannya ya. Ada tumbuhan yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman tebu. Nah, pada tanaman tebu itu kita mengetahui ya kalau yang dimanfaatkan dalam tebu itu adalah batangnya. Karena apa? Karena cadangan makanan tebu itu berasal dari batangnya. Yang dibuat gula itu kan dari sari-sari tebu, dari batang tebu. 3. Nah, yang selanjutnya adalah akar dari tanaman. Nah, bisa dilihat ya ini akar tanaman dari ketela rambat ini adalah tunggang. Kenapa bisa disebut tunggang? Karena ini. Di sini ada akar utama, kemudian ada anak akarnya yang bercabang-cabang. Kalau akar serabut itu tidak ada yang memiliki akar utama atau akar inti dari akarnya tersebut. Nah, fungsi dari akar sendiri itu apa sih? Fungsi dari akar adalah untuk mencari air dan zat hara yang berada di dalam tanah. Nah, selain fungsi akar itu untuk menyerap air dan zat unsur hara dari dalam tanah, akar sendiri berfungsi untuk menopang tumbuhan. Kalau pada tanaman kecil seperti ini tidak terlalu berfungsi dengan baik ya untuk menopang tumbuhan itu. Tapi kalau pada tanaman yang besar seperti jati tadi, fungsi akar itu sangat-sangat penting. Jati bisa berdiri tegak dengan ukuran yang sebesar itu karena akarnya sebagai penunjang. Akar bisa membuat jati berdiri dengan tegak. Nah, selain itu, akar sendiri ada juga yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, di sini tadi kan kita sudah melihat ya, ketela rambat. Nah, ketela rambat itu cadangan makanannya terletak pada akar. Nah, di sini di dalam tanah sini banyak sekali contoh dari ketela rambat yang cadangan makanannya berasal dari akarnya. Tanaman yang selanjutnya kita akan mempelajari tanaman bayam. Nah, tanaman bayam. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah contoh tanaman bayam. Nah, tanaman bayam kita belajar dulu dari daunnya. Nah, daun bayam ini kita bisa lihat. Tulang daun bayam adalah menyirip. Kenapa disebut menyirip? Karena seperti tulang ikan yang menyirip-nyirip seperti ini. Nah, kemudian fungsi dari daun ini kan sama ya, semua daun itu yang memiliki zat hijau daun fungsinya untuk berfotosintesis. Bedanya adalah bayam menyimpan makanannya, cadangan makanan terdapat pada daun. Karena dalam bayam itu yang dimanfaatkan, yang diolah sebagai sayur itu adalah daunnya. Nah, bayam sendiri itu memiliki kandungan vitamin A yang cukup banyak. Selain itu, bayam juga memiliki zat besi yang sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah batang. Batang dari bayam sendiri itu adalah batang yang tidak memiliki kambium. Karena batangnya ini juga sangat lunak ya, seperti itu. Kemudian batangnya ini memiliki bulu-bulu halus. Nah, tidak semua tumbuhan itu batangnya memiliki bulu-bulu yang halus. Nah, batang sendiri kan juga berfungsi sebagai penopang ya. Jadi bayam ini bisa tumbuh berdiri seperti ini karena juga batangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah akar. Ini adalah akar. Nah, akar dari bayam ini adalah akar kombinasi. Kenapa disebut kombinasi? Karena akar bayam sendiri itu adalah akar tunggang. Nah, tapi ada kombinasi serabut. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini ada serabut-serabut akarnya. Nah, fungsi akar itu sama untuk menopang tumbuhan dan untuk mencari unsur hara dan air yang ada di dalam tanah. Nah, tanaman yang selanjutnya adalah tanaman jeruk. Nah, di sini Ibu punya tanaman jeruk Bali. Nah, kita bisa lihat ya, di sini adalah salah satu tanaman yang memiliki batang berkambium. Nah, di sini kita lihat dulu ya dari batangnya. Nah, batang dari pohon jeruk Bali ini sangat besar ya, karena batang jeruk Bali ini memiliki kambium.
Nah, di sini kita lihat dari tulang dari daun ini ya. Nah, tulang dari daun ini adalah menyirip. Nah, seperti ini kita bisa lihat tulangnya menyirip ya. Nah, daun ini juga memiliki klorofil yang fungsinya sebagai tempat untuk berfotosintesis. Nah, yang selanjutnya adalah buah. Nah, jeruk bali ini memiliki buah yang sangat besar ya. Nah, kita bisa lihat ini. Sangat besar sekali. Nah, buah sendiri itu fungsinya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Nah, pada buah seperti pohon jeruk bali ini, fungsi buah ada utamanya sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya adalah akar. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Di sini adalah contoh dari akar tanaman jeruk bali. Akarnya adalah tunggang. Bisa dilihat ya akarnya di sini. Ini akarnya sangat kuat sekali ya. Karena akarnya tunggang, jadi bisa menopang tubuh tanaman jeruk bali yang sangat besar sekali. 2, 3. Nah, tanaman yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pohon mangga. Nah, yang selanjutnya kan pohon mangga ya. Nah, kita bisa lihat dari daunnya dulu. Daun pohon mangga ini memiliki tulang yang menyirip. Nah, bisa dilihat menyirip ya, menyirip-nyirip. Setelah daun, kita selanjutnya akan mempelajari batang. Nah, bisa dilihat ya ini batang tanaman mangga itu sangat kuat, sangat besar. Nah, ini adalah contoh tanaman yang kecil, jadi baru segini besarnya. Nah, tanaman mangga sendiri itu batangnya berkambium ya, jadi bisa bertumbuh dengan besar. Karena berkambium berarti batangnya berkayu. Kemudian yang selanjutnya adalah akar. Nah, yang selanjutnya adalah akar. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah pohon mangganya. Kemudian ini adalah akarnya. Akar dari pohon mangga itu tunggang. Nah, kita bisa lihat ini. Ini sangat keras sekali ya, sangat kuat. Karena pohon mangga sendiri itu juga sangat besar. Kalau bisa tumbuh besar juga sangat besar sekali. Jadi akarnya juga sangat besar untuk menopang tanaman mangga yang sangat besar. Nah, setelah akar ada satu bagian tumbuhan lagi yang tidak bisa ibu jelaskan atau sebutkan kepada kalian. Karena apa? Karena ini bukan musimnya, yaitu buah mangga. Buah mangga itu buah mangga itu fungsinya sendiri adalah sebagai tempat cadangan makanan. Nah, buah mangga itu biasanya tumbuhnya di ujung-ujung pada tanaman mangga seperti di sini. Biasanya akan tumbuh bunga, kemudian bunga itu akan diserbukan oleh serangga atau kupu-kupu seperti itu. Kemudian bunga tersebut akan menjadi buah yang nanti akan masak sendiri. Buah itu kenapa bisa masak sendiri? Karena buah memiliki hormon. Hormon apa yang bisa menyebabkan buah itu masak? Namanya adalah hormon giberelin. Nah, yang selanjutnya setelah kita mempelajari beberapa jenis dari tumbuhan, kita yang selanjutnya akan mempelajari tentang perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan. Banyak jenis perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah ibu. Yang pertama adalah tanaman pisang. Nah, kita bisa lihat ya, ini tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. 3. Nah, tunas. Nah, contoh lain dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah daun cocor bebek. Nah, cocor bebek itu kan tanamannya kecil ya. Nah, tapi bisa berkembang biak dengan cepat, dengan sangat banyak. Karena apa? Karena daun cocor bebek itu bisa bila diletakkan di tanah akan tumbuh tunas. Jadi perkembangbiakannya sangat cepat. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, ini contohnya adalah tanaman jeruk.
Nah, tanaman jeruk itu berkembang biak dengan biji. Nah, kalau bijinya ditanam, tanaman itu akan tumbuh tanaman yang baru. Selain itu, tanaman jeruk juga bisa berkembang biak dengan cara cangkok. Nah, selain jeruk, ada banyak sekali tanaman yang berkembang biak sama seperti jeruk polanya. Seperti mangga, rambutan, kemudian kelengkeng, dan sebagainya. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman yang berkembang biak atau perkembangbiakannya dengan stek, yaitu tanaman singkong. Nah, kita bisa lihat ya ini. Jadi, pada tanaman singkong ini, steknya adalah jenis stek batang. Jadi, apabila mau menanam singkong, batangnya ini tinggal dipotong, kemudian ditanam lagi di tanah, kemudian akan tumbuh tanaman baru, seperti itu. 3. Nah, yang selanjutnya adalah yang berkembang biak dengan umbi-umbian. Nah, kita lihat ini adalah ketela rambat. Ketela rambat itu berkembangnya dengan umbi-umbian. Karena jika umbi dari ketela itu ditanam, maka akan tumbuh tanaman baru. Jadi semua jenis tanaman yang kita pelajari hari ini, kita sebagai manusia harus cinta kepada lingkungan ya. Kita harus menjaga lingkungan, harus merawat tanaman. Karena lingkungan dan tanaman itu diciptakan Allah untuk kita jaga dan kita manfaatkan. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 99, Allah berfirman, "Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air tersebut berbagai jenis tanam-tanaman." Nah, dari ayat tersebut kita kan bisa mengetahui ya. Jadi semua yang ada di bumi ini kita diciptakan untuk kita manfaatkan. Nah, jadi sebagai manusia kita harus bijak. Kita harus merawat tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita agar kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Dan selain itu juga agar tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan untuk sampai ke masa depan, sampai anak cucu kita memanfaatkannya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hewan. Nah, pada hewan, jadi jangan lupa belajar ya. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.